Hey hey hey, selamat datang kembali di podcastnya Pokasi Network. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Saya di sini. oke, jadi setelah sekian lama ya akhirnya podcastnya dari Pokasi Network kembali lagi di season 5 ya sekarang ya berarti ya. Betul. Oke, udah berapa bulan kita libur ya? Lama banget kayaknya. Kayaknya 6 bulan lebih kayaknya 6 bulan. Lebih, iya lebih 6 bulan. Kayaknya terakhir kita Oktober kayaknya ya. Karena gue November udah sibuk persiapan. Dan ini selain baru ada waktu lagi juga baru ada dapat topik lagi ya kita ya. Ya, langsung seember tuh. Seabrek. Nanti tinggal kita pilah-pilah lah untuk di tahun ini ya di season 5 ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan untuk episode kali ini, mungkin ada yang sedikit berbeda ya dari tadi opening gua. Biasanya gue opening dengan Pokasi Podcast gitu kan. Nah, tapi sekarang gue ubah menjadi podcastnya dari Pokasi Network. Nah, kenapa? Karena kami akhirnya melakukan rebranding ya. Ya sebenarnya cuma ngubah nama aja sih sedikit sih. Awalnya kan dari Pokasi Podcast channel ini. Nah, tapi karena sebenarnya yang kami lakukan itu sebenarnya mirip atau sudah seperti media gitu kan ya. Akhirnya kami memutuskan untuk ya udahlah beneran jadi media aja dan kayaknya kalau misalnya media tapi namanya podcast kurang masuk nih. Akhirnya gue sama Seyu berdiskusi dan akhirnya kita sepakat untuk mengganti nama channel ini menjadi Pokasi Network gitu jadinya karena biar lebih seperti media aja jadi karena kami mau jadi media online lah gitu ya yang di medsos di YouTube tetap kita bikin konten juga seperti sekarang juga podcast pasti akan kami upload di YouTube gitu selain di Spotify dan Apple Podcast dan YouTube Musik ya. Yuk, betul. Oke, ini setelah lebih dari 6 bulan nih gimana nih kabar lu saya ini? Dan sibuk Atau apa sekarang? Sibuk tantangan apa nih? gue banyak tapi mulai berasa sedikit, Sir. Hmm, kenapa tuh? Karena udah banyak yang di drop. Ya, entah kenapa makin kesini yang cocok tuh makin kurang. Jadi kayaknya daripada ngabisin waktu mending di drop langsung aja gitu. Hmm, daripada lu udah nonton jauh, tau-tau kecewa, mau ngedrop nanggung tinggal 2 episode. Iya makanya kayaknya habis satu atau dua langsung drop gitu. Jadi kayaknya aturan 3 episode kepake lagi. I see. Gue malah musim ini baru nonton Tensura doang tuh ngejar kemarin sampai episode 9 karena sekarang nyari waktunya juga agak ya lumayan ya gitu kerja iya dan semenjak gue nikah juga kan urusan rumah tangga juga kan jadi adalah waktu libur pun kadang ya mending istirahat atau ya akhirnya misalnya apa istri juga lagi libur ya main sama istri keluar gitu kan jadi paling nanti gue cari apalagi kan ini udah mau selesai ya season spring tuh paling ntar gue cari waktu Ya, lagi deh. Gue baru nonton Tensura doang. Itu pun gue tonton karena sebenarnya gue udah baca komiknya kan. Gue baca komiknya dulu. Wah menarik nih gitu. Udahlah gue tonton lah langsung gue kejar gitu kan. Sampai episode 9 terakhir. Ya begitulah ya kira-kira sedikit update dari kita berdua. Dan untuk topik yang akan dibahas di episode 1 dari season 5 ini apa di saya ini ya? gue lupa. Jadi kan dari beberapa genre itu sebenarnya nggak genre itu doang sih. Secara umum pun kadang ada beberapa apa ya terkait cerita tuh ketika udah beres tuh endingnya tuh memuaskan atau enggak gitu. Dalam artian misalkan judul A tamat nih kita udah ngikutin dari awal sampai akhir tapi kayaknya agak kurang mengena gitu endingnya. Nah di sini kita bakal bahas soal
salah satu genre khususnya di romance. Jadi kita bakal bahas soal serial romance tuh ketika tamat endingnya tuh memuaskan nggak? Kalau misalkan memuaskan, itu tuh buat siapa gitu memuaskannya? Betul betul. Sebenarnya ini eh berangkat dari idenya Seiyu yang awalnya pengen ngebahas lebih kepada kayak kenapa sih kalau anime romance tuh kayak apa susah dapat ending yang memuaskan. Nah, gua pas ngebaca ini gue langsung dapet ide. Nah, daripada ngebahas soal si anime romance doang yang susah apa dapat ending memuaskan. Nah, gue akhirnya kedapetan ide kita secara general apa serial romance gitu ya, ya bisa dari anime, bisa dari manga, bisa dari light novel gitu kan kalau misalnya memang baca. Nah, itu tuh ending yang memuaskan tuh untuk siapa gitu. Nah, ini makanya menurut gua bisa jadi ada judul A nih. Menurut Seiyu endingnya memuaskan, menurut gua nggak memuaskan. Nah, ini yang menurut gua akhirnya nanti jadi menarik dan pengen gue bahas di sini gitu. Makanya pas gua ngeliat itu, wah kayaknya saya menarik kalau misalnya kita bahasnya kayak gini gitu. Jadi akhirnya dan akhirnya disetujui bahwa pembahasan ini adalah menjadi opening untuk season 5. Nah, tapi kalau dari lu sendiri, say, ya selama ini ya, serial romance, mau itu anime, atau itu manga, atau like novel mungkin lu baca, ada nggak yang lu ikutin dia tuh tamat? Atau film misalnya, film anime juga, dia romance, lu tonton, atau udah lu baca, atau lu ikutin, dia udah tamat gitu. Ada, kalau misalnya memang ada, coba bisa sebutin judulnya apa aja gitu. Kayak kalau baca, kayaknya nggak semua dibaca, cuman ngikutin spoiler yang lewat tadi itu loh. Jadi misalkan gue nonton dari animenya dulu, terus menarik, terus ngikutin itu. Dan spoilernya kan muncul terus tuh. Jadi animenya sampai mana, spoilernya tetap masuk dan akhirnya sampai ending pun tahu gitu. Cuman emang apa ya? Kalau seinget gue, harusnya mayoritas rata-rata yang gitu. Karena kalau misalkan masukin yang original, itu ada beberapa judul yang series romance original yang emang dia tuh awalnya di series atau di movie dulu tapi tamat gitu dan endingnya langsung beres, itu juga ada. Cuman kalau misalkan yang ini harus yang memuaskan dulu atau sebut judulnya aja deh. Sebut judulnya aja dulu kayak ya, pokoknya yang pernah lu tonton atau pernah lu baca serial romance itu tamat. Pokoknya lu ikutin sampai tamat lah gitu. Oh, oke. Nggak harus yang dia Kalau memuaskan atau enggak, tapi yang penting lu nih misalnya gue udah pernah nonton serial romance yang tamat tuh atau baca tuh judul ini gitu. Baru itunya dulu aja buat perbandingan nanti mungkin ya. oke. Oke. Harusnya yang pertama tuh berarti ada Oregairu, terus Kisekoi. Kisekoi itu apa sih ininya? Sonobi's Doll. Oh, Sonobi's Doll ya, My Dress Up Nisekoi. Darling. Ya, My Dress Up Darling. Terus Nisekoi, Fruit Basket, Clannad. Harus yang originalnya harusnya ada Tsukigakure sama Tamako Market. Sama ada kemarin satu lagi yang movie, dua judul itu, gue lupa judulnya apa. Cuman ada yang satu dari sudut pandang si cewek, satu dari sudut pandang si cowok. Yang apa You the One I Love ya sama yang itu ya? Apa sih? Iya, iya. Kayak gitu ya. Yang merah, yang satu merah, yang satu biru pokoknya. Novelnya juga ada di Indo walaupun covernya berubah drastis itu. Itu tuh berarti berapa tuh? 8 ya, harusnya 8 gitu. Kalau enggak, ada lagi. ada lagi. Yang gue tahu endingnya kan masih ada 2 nih. Ada apa? Gotobun sama apa yang kemarin baru tamat tuh? Yang mana? Yang 5 tuh. Megami no Cafe Terrace. Megami no Cafe Terrace. Itu 2 lagi tuh berarti. Megami no Cafe Terrace sama Gotobun. Lumayan ya banyak ya. Kalau gue sih
eh ya Gotobun gua walaupun punya manganya, gua koleksi kan manganya. Cuman kalau secara manga gue belum tamat bacanya, tapi kan karena dia udah tamat di film, di anime dan filmnya, jadi hitungannya udah tamat lah ya. Gue juga udah tahu endingnya siapa gitu kan. Terus yang udah pernah gue baca atau tonton tamat lagi, ya Oregairu. Oregairu gue juga dari animenya, karena gue nggak baca light novel ya, dan animenya juga kan udah tamat walaupun hitungannya dia banyak yang skip ya kalau nggak salah ya. Ya, cuma 3 season. Ya, Hmm, 3 season 3 harusnya. season ya. Tapi hitungannya itu udah sampai tamat lah ya. Regairu, Gotobun, Regairu. Ya Megami no Cafeteras gue emang belum selesai bacanya, tapi endingnya udah tahu siapa yang menang. Jadi oke lah, itu masuk hitungan lah ya. Terus Shikimori. Shikimori is not just a cutie. Itu gue Itu udah tamat ya? manganya udah tamat. Gue udah baca sampai tamat. Cuman kalau animenya gue kan dia banyak banyak di skip sih animenya. Cuman gue lupa tuh dia endingnya tuh kayaknya nggak sampai tamat deh. Tuh Horimiya tamat Horimiya. Nah, dia kan di animenya tamat, dia tuh langsung tamat kan. Manganya sih gue belum baca full ya. Kenapa? Tamat 1 season deh. Iya, tamat 1 season terus akhirnya dibikin season 2 buat nutupin bolong-bolong. Aduh. Iya, Horimiya. Apalagi ya? Eh, oh ini Kubo Kubo Won't Let Me Be Invisible. Gue udah tamat baca komiknya. Oh, Komiknya gue udah tamat. oke. Kalau animenya kan nggak sampai tamat kan dia mah animenya tuh kalau nggak salah. Apalagi ya? Yang romance, kalau sampai tamat sih seinget gua baru itu aja ya. Manga apa lagi ya? Gue lupa dah. Gue kebanyakan baca aja sampai lupa. Kadang tuh soalnya ada juga yang di ini kalau manga itu di manga atau light novel di kampak. Jadi Oh, jadi nanggung. iya. Kayak ini misalnya ada seri light novel yang secara premis mirip banget sama The Angel Next Door Spoil Me Rotten. Cuman menurut gue secara cerita dia bagaimana bisa deketnya itu masih lebih masuk akal kalau buat gue ya dibanding Angel Next Door Spoil Me Rotten. Cuman dia cuma 2 volume. Itu judulnya Kori Rei Jono Tokashikata. Kalau judul Jepangnya, judul Inggrisnya tuh How to Melt Ice Queen's Heart kalau nggak salah. Itu dia cuma dua ini doang. Soalnya dulu kalau nggak salah penulisnya tuh emang sibuk skripsian, dia masih kuliah. Tapi memang cuma Nah, 2 volume doang dia langsung tamat. Nah tapi gue volume, oh enggak, gue volume 2-nya belum baca deh, gue lupa itu nggak termasuk lah. Nggak bisa termasuk itu ya. Gue lupa volume 2-nya gue belum baca full. Udahlah kurang lebih itu yang gue inget ya. Oh itu apa? Eh Gigi Harem, Pseudo Harem tuh animenya tamat itu. Soalnya komiknya cuma 6 volume doang. oh, Tamat itu. Komiknya cuma 6 volume jadi dikit sih hitungannya ya. Gue belum baca sih, gue udah punya tapi gue belum baca, cuman ya itu seinget gue emang langsung tamat karena kan komiknya juga cuma 6 volume si Gigi Harem tuh. Ini gue juga dari tadi sambil lihat-lihat list anime gua, tapi kayaknya udah itu aja. Film oh, satu lagi. apa? Takagi-san. Hah? Takagi-san juga udah tamat. Oh, gua nggak ngikutin gua Takagisan. Takagisan, iya iya iya. Tapi gua nonton versi live actionnya Takagisan. Yang waktu live action yang pas kecil sama yang pas gede. Nonton gue itu live actionnya. Oh, kalau film ada ini Jose Totora. Bisa tutor. Oh iya. Jose Iya, Totora iya benar. Tosaka Natachi itu.
udah lah ya. Ya kalau misalnya mau yang romance lagi, film-film Makoto Shinkai juga kan itu kan romance kan. Ya betul. Nah, udah, ya pokoknya banyak lah ya. Kurang lebih itu kalau kita sebutin semua mungkin ntar tiba-tiba di tengah jalan juga sambil kita ngobrol juga mungkin keinget gitu kan. Nah, gimana ya? Ya kan banyak ya. Ya mungkin kayaknya ada beberapa yang paling yang kita sama sejauh tadi itu Oregairu. Salah. Gue kenapa mau nyebut Kotono Hanoniwa ya? Gara-gara Makoto Shinkai. Oregairu, Kotobun, Megami to Cafe Teras. Kenapa yang samanya malah yang harem gitu? Yang pilihannya banyak. Giliran yang kayak apa namanya? Yang coba MC dan heroin kayaknya gak ada. Oh, tuh kan gue keinget lagi Dosan Gyaru yang Hokkaido, yang cewek Gyaru Hokkaido. Tuh gue udah baca komiknya sampai tamat juga tuh. Tiba-tiba keinget kan bener kan? Nah, iya, tapi memang ya maksudnya terkadang tuh salah satu kendalanya kalau misalnya anime itu kan gak semua ya. Nggak semua ditayangin kan, maksud gue nggak sampai full. Makanya gue tadi pas waktu tadi itu keterfikirnya untuk topik ini ya lebih baik serial romance. Kalau misalnya anime romance doang terlalu sedikit, karena kan nggak semua anime itu ditayangin sampai tamat gitu kan. Sementara kalau misalnya lu mungkin ada sumber lainnya dari manga atau light novel, kan ya misalnya manga atau light novel udah tamat tapi animenya cuma ditayangin cuma sampai setengah jalan misalnya, kan bisa aja kayak gitu kan. Jadi kayak lebih baik kita ngambilnya lebih ke serial aja, berarti kan beberapa sumbernya bisa lah dibahas gitu. Nah, kalau dari beberapa tadi judul yang lu sebutkan ya, ada nggak sih, maksudnya kira-kira yang mana yang lu merasa puas dan lu merasa tidak puas dengan endingnya? Mungkin dari yang merasa tidak puas dulu kali ya. Oke. Nah, coba. Yang nggak puas ya. Ada nggak? Maksudnya ada nggak kalau misalnya di antara itu nggak ada, lo ada yang puas dong ya apa-apa. Maksudnya kan bisa aja endingnya biasa aja, endingnya memuaskan atau endingnya tidak memuaskan gitu kan pilihannya ya. Tapi kalau misalnya emang ada sebagai contoh aja, maksudnya sebagai contoh kalau emang ada yang tidak memuaskan. Apa ya, kalau buat gua kayaknya nggak terlalu memuaskan tuh kalau terlalu mudah gitu untuk dua-duanya. Kayak gimana tuh contohnya? Jadi Ada nggak di? kayak contoh Horimiya deh. Horimiya tuh nggak ada konflik di mereka berdua yang akan bikin dimana ada arc kepisah dulu gitu loh. Atau ada siapa pengganggu datang tiba-tiba mereka ada masalah dan lain-lain itu. Ya kan, karena di Horimiya tuh hampir udah keset semuanya dapat satu-satu gitu kecuali yang cewek rambut hijau itu. Sakura. Iya, harusnya kalau nggak salah. Sakura ya kalau nggak salah ya namanya, lupa gue. Ini temennya Remy. Sakura deh kalau nggak salah. Kan yang tidak beruntung dia doang tuh, tapi kan dia bukan tokoh utamanya gitu. Jadi nggak ngaruh gitu kan. Bahkan yang dia Iya, nggak suka ngaruh. pun bukan si Miyamura gitu, bukan tokoh utama juga. Masih sama-sama side karakter lah, jadi kayaknya nggak terlalu. Kalau yang beneran DMC tapi ini apa ya, mungkin Gotobun deh. Kalau Gotobun karena bias aja ya. Enggak. Oh enggak. Gua biarpun tim Yotsuba, tapi menurut gua tuh dia bisa menang tuh masih agak ada yang kurang gitu. I see. Masih terlalu berasa cocokologi aja gitu, karena yang keempat terus apa ya, kayak ada beberapa plot tuh yang dibikin ngedadak gitu loh, bukan yang emang udah ke setup.
dari awal. Gitu. Atau ya ada kayaknya ada satu lagi yang lebih parah, ada nih Sekoi. Yang kunci itu deh. Itu kan si gambar yang di awal sama makin ke depan tuh si karakter yang pas masih kecilnya jadi berubah-ubah tuh. Hmm. Gua Nisekoi Itu nggak sih nonton sih, jujur gua berubah nggak sih. nonton, jadi nggak ada gambaran gua. Oh, oke. Atau kalau di Gotobun dicuranginnya adalah ketika kecil tuh mereka berlima benar-benar mirip gitu. Tapi pas dewasanya Beda. beda gitu. Hmm. Itu sih harusnya kalau yang kurang ya. Hmm, hmm, hmm. Iya, bahkan lu yang tim Yotsuba aja merasa endingnya Gotobun tidak memuaskan ya. Nah, ya karena ada yang kurang gitu. Plot hole-nya tuh masih ada lah. I see, I see, I see. Nah, mungkin sebelum yang memuaskan dari gua ke gua dulu kali ya. Kalau kalau gua sih, gua tadinya mau bilang gini, say, Apa tuh? ya kalau buat gua ending Gotobun tidak memuaskan ya, lebih ke bias karena ya Boyosuba bukan waifu gua gitu kan. Makanya gua berpikirnya ya mungkin kalau misalnya bagi fansnya Yotsuba itu ending yang memuaskan, tapi ternyata buat lu juga ada hal yang kurang gitu ya. Gua nggak tahu ya kalau misalnya di luar sana fans-fans Yotsuba merasa puas dengan endingnya, tapi bahkan lu sendiri aja yang timnya Yotsuba pun merasa tidak puas gitu kan. Kalau gue lebih bias mungkin ya karena ya waifu gue tidak terpilih gitu kan. Jadi ya walaupun maksud gue secara ending, tapi apa ya pas gue nonton filmnya juga ya mungkin ya kayak kerasa dipaksakan sih ke Yotsuba tuh. Maksudnya di luar gue adalah tim Ichika ya. Tapi gue memang ngerasa pas nonton filmnya kayak agak kerasa dipaksakan si Gotobun itu untuk ke Yotsuba gitu loh. Mhm. Gue ngerasanya gitu ya. Kayak ini apa jatuhnya tuh? Si plot yang bagian progres mereka berduanya tuh nggak dimunculin gitu. Hmm, karena mungkin ya kayak apa si Futaronya lebih sering ke yang lain. Ya, Yotsubanya kurang terus tiba-tiba dia yang menang gitu kan. Kayaknya nggak adil gitu. Kecuali kalau misalnya secara progres sama. Kalau secara walaupun uh, kayaknya buat yang banyak ya, banyak dalam artian si MC-nya harus milih itu nggak pernah ada yang balance gitu. iya sih. Bahkan kalau yang seri lama pun yang base-nya dari visual novel ujung-ujungnya jadi punya ending masing-masing kan. Hmm, hmm, hmm. Kita tinggal milih mau ngambil rute siapa gitu. Ya kalau Cuman visual kan kalau novel kayak ya di manga atau novel kan nggak ada rute nggak ending ada tuh. rute ya dia harus ending gitu. Nah, nah ya paling kalau gue maksudnya kalau misalnya untuk yang si kalau apa yang harem ya kalau misalnya dia emang dari awal harem itu kalau buat gue pribadi mungkin akan agak bias misalnya gue tim siapa misalnya gue timnya siapa yang menang bukan cewek pilihan gue ya gue akhirnya kayak ngerasa ya kurang memuaskan tapi memang kalau kalau gue Tobun setelah Seiyu juga tadi bilang kayak ada yang kurang gue akhirnya gue inget-inget iya kayak kayak terlalu dipaksakan sih gue ngerasanya memang kayak kurang sebenarnya kurang ditunjukin kalau kok tiba-tiba dia yang menang gitu kan di film pun maksudnya gue nonton seperti itu gitu. Nah gue ada satu judul lain yang menurut gue kurang memuaskan itu dari manga ini tadi nggak gue sebut sih gue baru keinget manga ini pernah terbit di Indonesia tapi cuma 7 volume aslinya tuh dia tamat di volume 12 kalau di Jepang itu ada Tonarino Kashiwagi-san atau Kashiwagi Next to Me. Kalau judul di Indonesianya ya, di Indonesia cuma 7 volume, di Jepang itu 12 volume dan ada sequelnya 2 volume. Gue udah baca. Ya gue baca kalau yang sequelnya gue bukan baca sih.
lebih ke lihat gambar karena gua beli ebook yang Jepangnya waktu itu. Tapi gue udah beli ebook yang Jepangnya tetap tidak puas sama endingnya. Dia itu si Tonarino Kashiwagi-san itu dia itu tipe di mana lu kayak seri apa ya? Gue agak lupa. Jadi MC sama heroin dia udah langsung pasang. Nah, ada side karakter. Nah, yang progresnya lebih cepat itu si side karakternya sih. Dibanding si dua karakter utama ini. Gitu loh. Side karakter sama? Jadi MC sama heroin. MC punya temen deket cowok, si heroin punya temen deket cewek. Nah, si temen deket ini dua-duanya, mereka progresnya lebih cepat dibanding MC-nya. Ya. Oh itu sekarang banyak sih. Iya, yang gitu juga kan. Banyak ya. Nah, itu yang gue tuh awalnya gue tuh penasarannya gini. Ini endingnya itu mereka jadian gak sih atau misalnya mereka nikah gak sih? Dan gue keselnya ini gue lupa ya kalau yang sequel, tapi manga yang story apa ya, yang main story-nya gue lupa kalau nggak salah nggak sampai belum sampai jadian seingat gue endingnya, mereka belum sampai pacaran. Terus yang sequelnya tuh mereka kuliah nggak ada kayak nggak ada kepastian, sementara si side karakter yang itu udah nikah dan si ceweknya udah hamil. Side karakter udah sejauh itu progresnya. Sementara kalau gua nggak salah mereka baru pacaran pas di sequel. Jadi progresnya tuh lambat banget buat si MC. Nah, kalau secara dia tuh ceritanya tentang otaku nih. Jadi cowoknya tuh otaku, dia kalau misalnya mungkin di zaman di era kita dulu otaku Pixiv. Karya-karya di Pixiv. Oke. Nah, ternyata artis favorit dia di Pixiv itu teman sekelasnya, teman sebelah bangkunya dia, si Kashiwagi-san itu. Nah, cuman memang kalau secara apa namanya, secara konflik itu lumayan tuh awalnya mereka deket terus akhirnya si ceweknya nih ngerasa cowoknya itu tidak bukan ngedeketin dia bukan karena suka sama dia, tapi terobsesi sama gambarnya dia. Jadi seolah-olah tuh kayak si cowoknya tuh terlalu maksain si ceweknya buat gambar hal-hal yang dia suka. Jadi kayak dimanfaatin. Itu konflik gede, terus akhirnya mulai turun lagi, naik turun sampai akhirnya mereka beneran deket gitu kan. Tapi ya itu buat gue tidak memuaskan karena ternyata di endingnya temennya mah udah hamil, anjir, udah nikah, udah hamil. Mereka pacaran belum pas di sequelnya. Itu gue habis baca kayaknya pas baru endingnya tuh baru jadian gitu. Anjir, gue kesel banget, ini tidak memuaskan menurut gue. Itu serial romance yang menurut gue endingnya buat gue pribadi ya tidak memuaskan. Itu adalah Kashiwagi Next to Me. manga lama emang. Kalau secara cerita mungkin agak mirip Wotako ya. Tapi kalau Wotako versi pekerja, kalau si Kashiwagi versi anak SMA. Agak-agak miripnya karena otaku kan, ambil tema otakunya itu. Apalagi ya kalau buat gue yang kurang memuaskan ya. Sebenarnya sih lebih banyak yang biasa aja sih. Kalau buat gue ya, karena kalau misalnya anime romance, kalau misalnya serial romance itu kadang tuh ya endingnya ya apalagi sih selain pacaran atau selain nikah gitu misalnya kan. Kalau yang ini ya, kalau yang dia apa sih kalau sekarang istilahnya love status quo ya, yang MC sama heroin udah gitu. Subtext. Dulunya subtext kan, romantic subtext, terus sekarang jadi love status quo ya, begitulah, berubah-berubah di mal, gue bingung istilahnya. Nah jadi kalau misalnya
ya makanya tadi pilihannya tuh ending ada 3 kalau buat gua. Ada yang emang tidak memuaskan, ada yang biasa aja, ada yang memuaskan gitu. Nah, yang memuaskan ini, nah tapi kan ternyata tidak semua, ya belum tentu endingnya memuas. Gue berpikirnya kayak tadi Gotobun, gue berpikirnya endingnya memuaskan fans Yosuba. Lu sebagai fans timnya Yosuba ternyata menurut lu tidak memuaskan, berarti kan sesuai dengan judul. Ya ending yang memuaskan tuh untuk siapa gitu. Ya walaupun kayaknya bakal ada satu POV lagi deh Ha. yang kayaknya bukan di kita gitu. Pasti bakal ada di mana misalkan itu 5 tuh. Yang Hmm. menang 1 tuh. Dia tuh nggak suka karena kenapa dia yang menang, karena kadang ada yang pingin si karakter itu tuh jadi punya dia doang gitu. Hmm. Mhm. Kan suka ada tuh. Bisa jadi. Nggak apa-apa, Itsuki kalah kan, Itsuki sama gua. Iya, main bini gue, MBG. Tanya aja kan. Kayaknya itu jadi salah satu alasan Hmm. kenapa nggak semua ending tuh ending yang dikasih itu nggak cocok buat semua orang gitu, karena ada yang emang dari segi ceritanya merasa kurang, Mm-mm. atau ada yang karena halunya dia lebih terpuaskan aja gitu kalau yang menang yang lain. Iya benar sih, benar-benar. Ya bisa jadi juga apa? Eh Timnya Yotsuba merasa tidak puas dengan endingnya karena Yotsuba menang, dia akhirnya tidak bisa menghalu gitu kan. Iya, pasti ada aja yang gitu Ada aja harusnya. yang kayak gitu ya. Benar 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 ya, makanya eh menurut gua ya ini makanya buat gua ini menarik buat dibahas karena ya ending yang memuaskan tuh buat siapa gitu. Gue berpikir endingnya Mhm. yang ini memuaskan, ternyata mungkin ada orang lain yang berpikir oh enggak, buat gue nggak memuaskan. Nah itu kan akhirnya mungkin bisa jadi perdebatan ya. Kayak mungkin barangkali ada di sini teman-teman yang pernah baca Tonarino Kashiwagi-san atau Kashiwagi-san Next to Me, Kashiwagi Next to Me ya. Tapi udah sampai tamat sampai sequel ya. Walaupun cuma kan masalahnya nggak terbit di Indonesia ya, barangkali ada, siapa tahu tidak setuju dengan pendapat gue tadi, bisa aja kan. Menurut gue ini memuaskan, mereka progresnya emang pelan-pelan gitu kan, misalnya gitu kan. Ya itu bisa dibantahkan gitu jadinya. Makanya ya ending yang memuaskan tuh buat siapa gitu. Nah itu tadi kan kita udah bahas nih yang tidak memuaskan ya. Gue mungkin kalaupun emang masih ada, tapi gue agak lupa ya. Karena kebanyakan yang gue baca. Bahkan ada yang kayak tadi yang gue sebut Korino, How to Melt Ice Queen's Heart. Gue baru inget, gue baru baca volume 1. Volume 2 nya belum gue baca gitu kan. Jadi gue belum bisa memastikan dia endingnya memuaskan atau tidak gitu ya. Nah kalau untuk yang memuaskan nih, buat lu ada nggak yang Yang memuaskan ya. yang sekiranya memuaskan? Kayaknya di kepala gue ada 3 deh kalau yang memuaskan. Hmm. Oregairu, Fruit Basket, sama Tamako Market. Kenapa tuh? Menurut lu memuaskan tuh? Karena kalau Oregairu tuh biarpun porsi yang lain sedikit, tapi mereka tuh dapat arc buat ending selesai sama Si itu siapa? Si Hachiman. Hachiman. Kok Hachiman sih? Bener Hachiman. Hachiman Sama bener. Hachiman gitu kayak misalkan yang sebelum kepil ya. Spoiler gak apa-apa kali ya. Udah Apa-apa lama kan orang soalnya. Gairu mau udah lama tamat. Kayak misalkan kan sebelum ke Yukinoshita tuh ada penutupan buat ngejelasin kalau si siapa lagi namanya lupa. Siapa? Yang mana? Si Yuigahama kalahnya tuh kan ada satu arc khusus tuh Ah iya betul. yang ngejelasin proses dia kalahnya. Hmm. Terus kayak yang adik kelasnya pun di sebelum itu udah dikasih penjelasan dulu kalau emang gak kesana gitu. Iroha. Ya, jadi menurut gue tuh si semua potensialnya termasuk yang cowok itu, Yang rap. ya itu tuh udah punya arc masing-masing untuk nyelesain ceritanya mereka gitu. Jadinya ketika di ending
yang menang Yuki Noshita emang udah dijelasin di judul tuh tetap memuaskan gitu, karena si yang lain tuh udah dapat porsinya masing-masing dan ditutup dengan bagus gitu menurut gua. Kalau misalkan Oregairu, dan karena jadi itu kalau misalkan dibilang yang menang nggak ketebak itu kayaknya nggak, karena di judul tuh udah jelas gitu siapa yang bisa menang tuh siapa. Cuman kan tinggal proses kesananya gimana tuh, dan menurut gua tuh itu tuh ada bahkan bonding dari pertama mereka ketemu yang masih biasa aja, terus jadi tiba-tiba apa berkompetisi untuk sesuatu hal kayak nyelesain masalah dan lain-lain tuh, itu tuh ada progresnya gitu sampai yang ke season terakhir tuh akhirnya mereka deket dan saling ngatain sih saling nyatain saling nyatain tuh bahasa. dan dan juga apalagi kalau yang Oregairu itu si Hachiman dan Yuki Noshita itu menyatakan perasaannya itu secara tersirat loh. Ya. Enggak kayak gue suka sama lu. Enggak, puitis banget Hachiman anjir. Iya, sebenarnya itu karena dua-duanya tuh baru paham kalau saling suka tuh di akhir. Iya. Mereka tuh nggak tahu apa itu cinta gitu dari awal tuh. Nah, tapi akhirnya menurutku penyampaiannya itu menarik gitu, penyampaian perasaan mereka gitu kan, karena anjir kalimat yang diutarain tuh kayak bukan, ya maksudnya tidak, itu tuh lebih, menurut gue lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar gue suka sama lu gitu. Sukides gitu dibandingkan Sukides doang gitu kan, atau Sukiyate Kudasai. Sukiyate Kudasai itu kalau yang Hachiman dan Yukino itu lebih mendalam makna ya menurut gue loh. Hachiman tuh terutama tuh ngebujuk si Yuki Noshita buat jadi pacarnya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, dan belum tentu semua orang bisa melakukan itu gitu. Tuh, sama ini Oregairu tuh keluarganya pun ikut gitu. Karena kan biasanya yang lain tuh ya udahlah si anggota keluarga si ceweknya tuh jadi yes man doang, ngeyahin doang gitu. Mereka nggak pernah, jarang ada yang anggota keluarga itu jadi penghalang mereka untuk bisa jadi gitu. Nah ini kalau ini kan ada tuh dari kakaknya yang nahan, terus ibunya yang menyulitkan itu. Jadi lebih kerasa perjuangan si Hachiman ya buat ngeyakinin keluarganya Yuki Noshita itu kan jadinya. Iya. Dan soalnya itu seru karena si Hachimannya bukan yang bucin banget gitu. Dia pun bahkan baru sadarnya kan di akhir kan. Tujuan dia di awal tuh cuma buat kasih tahu lu tuh bisa bebas. Iya. Itu. Pokoknya. Atau kalau Oregairu. Nah, pokoknya kata Hachiman, pokoknya beban lu tuh separuhnya buat gue lah gitu. Buat gue biar gue yang nanggung. Iya. Gokil. Ya itu kalau Oregairu. Terus? Kalau Fruit Basket sebenarnya secara pattern hampir mirip, cuman kan kalau ini kebalikannya tuh. Si ceweknya yang milih kan, bukan cowoknya yang milih. Iya bener. Karena kan MC utamanya cewek kan, dan yang haremnya cowok. Kalau di Fruit Basket tuh. Nah di situ tuh sebenarnya dari awal tuh udah kelihatan emang cuma 2 gitu yang bakal jadi saingannya. Cuman di tengah-tengah tuh selalu ada yang masuk lagi, dan mereka tuh selesainya tuh misalkan masuk cowok ketiga nih, si cowok ketiganya tuh selesai dengan dia dapet cewek yang lain gitu. Gimana? Jadinya kan misalkan di Fruit Basket itu kan pakai konsep Sio kan. Sio tuh ada berapa ya? 9 apa 8 gitu. Jadinya totalnya kan harusnya yang ngedeketin si MC ceweknya tuh ada 9 cowok. Cuman yang utamanya tuh tetap 2. Ketika ada satu masuk, si cowok baru yang masuk tuh ketolak, tapi dia ketolak dengan dapat cewek yang lain gitu. Kalau yang lain kan kayak contoh misalkan deh, kayak di Gotobun ada 5 tuh.
yang dapat Yotsuba doang kan. 4 yang lainnya gak tahu sama siapa. Iya sih bener. Itu Apalagi kalau di Fruit Basket tuh Hah? biarpun gak semua, tapi mayoritas tuh di ending kita tahu dia dapat siapa sama dapat siapanya gitu. Mhm. Apalagi kalau si Gotobun mah kan mau dibikin lagi cerita lanjutannya. Dan bikin anime lanjutannya kan. Itu bukan spin off jadinya. Lanjutan enggak sih? Spin-off ya? Lupa gua. Betul. Setahu gue spin off sih. Spin-off ya? Cuma buat ngisi yang kosong doang. Ah, iya, iya. Ya, tapi kan dua kan. TV series sama OVA kan. Seinget gua yang tuh TV-nya gue nggak tahu. seinget gue yang TV ada TV seriesnya nanti. Nah, TV seriesnya itu kelanjutan dari manga atau ngambil yang dari novel ya, versi novel ya kalau nggak salah. Kan ada versi novel yang mereka udah pada lulus Iya, iya. SMA lah ya, udah pada gede. Kalau nggak salah itu ngambil dari situ, kalau nggak salah ya. Gue persen bikin beritanya ya, lupa lah gue pokoknya. Nah itu lanjut. Cuman ya idean itu biarpun ntar dia dapat, tapi dapatnya dengan karakter yang kita nggak tahu siapa kan. Mungkin ya. Nah kalau di Fruit Basket tuh biarpun dia nggak dapat si MC-nya, dia tuh dapat karakter lain yang di dalam ceritanya itu porsinya dia ada juga gitu. Ya, tetap ada gitu. Walaupun istilahnya mungkin Iya, mungkin mereka pendekatannya di nggak diliatin misal mungkin gitu ya. iya. Tapi karakternya tuh Tapi emang kita karakter kenal ada di siapa situ karakternya. gitu. Iya, gitu. Sementara kalau Gotobun Bukan kan kayak ini nih Sekoi deh yang tiba-tiba ada muncul satu karakter random yang jadi pasangannya Onodera gitu. iya lagi. Iya, iya takutnya gitu kan kayak Gotobun juga kan selama ini cewek-ceweknya fokusnya cuma buat Hachiman doang kan, nggak ada cowok lain gitu. Hachiman. Hachiman, Futaro, kenapa jadi Hachiman? Gara-gara Oregairu. Iya jadinya nanti kalau misalnya ternyata nantinya tiba-tiba si Ichika karena udah jadi artis, tau-tau nikah sama artis juga gitu kan, Betul. terus cerai kayak pengisi suaranya. Parah. Ini parah. Iya 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 benar-benar. Gitu. Ya, harusnya Fruit Basket itu sih karena kalau dilihat secara progres karakternya sebenarnya sama Hachiman tuh agak mirip gitu. Kalau di Fruit Basket kan Torunya tuh sebenarnya cintanya cuma sama ibunya doang kan, cuman ibunya kan udah nggak ada tuh. Dan itu kayak proses dia memahami yang sebelumnya cinta tuh sebagai kasih sayang jadi cinta sebagai rasa suka gitu loh. Kalau progres dari ya kan, kalau buat di progres romance ya harusnya itu sih tadi karena ini kan semua karakter itu kita tahu jadi sama siapa gitu. Enggak, sorry bukan sama mayoritas karakternya kita tahu jadi sama siapa. Iya iya Gitu. iya. Ya karena memang karakternya juga ada di situ kan, yang emang karakter yang udah pernah muncul gitu, udah pernah dikenalkan. Bukan orang Tadi 3 ya, tiga. baru inget. Lu bilang tiga. Satu lagi tadi nih Tamako Market. Sebenarnya Tamako Market tuh nggak bisa disebut romance karena romance tuh di movie. Ya nggak apa-apa Yang kenapa dibahas yang movie-nya aja berarti. Ya, Tapi sebenarnya gini, kalau di movie nonton movie-nya doang, kita tuh nggak akan bisa ngelihat progresi Tamako sama si Mochizunya kenapa bisa punya perasaan gitu loh. Jadi yang movie-nya tuh udah proses tinggal gimana? Ya, itu movie-nya tuh ditutup sama adegan confessing terus langsung muncul end credit gitu. Jadi di movie-nya tuh adalah proses supaya si dua orang itu bisa ngucapin, dan itu sekitar sejam tuh cuman buat ngucapin itu doang gitu di movie itu. Cuman kenapa mereka bisa saling sukanya tuh dijelasinnya di seriesnya yang di Tamako seriesnya. Market. Walaupun di Tamako Market itu sebenarnya bukan romance, itu kan fokusnya SOL pada umumnya tuh. Cuman bukan bonding.
relasi karakternya tuh udah diceritain di situ gitu, karena mereka kan rumahnya saling depan-depanan, terus sama-sama jualan mochi. Kedua bapaknya saingan buat nyari apa Pelanggan. pembeli, Hmm. siapa yang paling laku gitu. Hmm. Sebenarnya di sisi lain si anak-anaknya emang bukan sering ngobrol ya. Dari kecil tuh bareng, cuman di sekolah emang jarang ngobrol karena yang satu cewek satu cowok gitu loh. Iya, 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 iya. Ya, iya, tapi jadi kelihatan ya berarti memang pendekatannya istilahnya di series dan akhirnya di movie dibikin supaya ya mereka akhirnya jadian gitu endingnya gitu ya. Ya, biarpun apa ya, sebenarnya kan sedikit ya, cuman kalau nggak salah 12 episode sama satu movie tuh. Ah, Tapi si yang di TV series yang Slice of Life-nya tuh entah kenapa bisa masuk akal untuk ngejelasin kenapa di movie-nya tuh mereka berdua tuh bisa saling suka gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba ada rasanya. I see. Wah, Itu sih harusnya kalau buat ah, Tamako Market, karena kalau mau dijelasin progresnya gimana agak membingungkan karena ya itu tadi main seriesnya Slice of Life gitu. iya iya. Lebih ke ya udah gitu. Ya slice of life gitu kan kehidupan sehari-hari. Tapi akhirnya Di My Animalist malah udah Slice of Life ISK. wah itu lebih santai lagi tuh. Iya si K mah. Ya berarti kan jadinya ya udah sebenarnya nggak diliatin progres ini romansnya cuman dia ngebonding kayak karena teman masa kecil aja gitu kan hitungannya. Ya, dan bisa kita terima gitu. Hmm. Dan ternyata akhirnya mereka pacaran, akhirnya mereka jadian, di endingnya jadian ya ya memuaskan lah istilah, bisa bisa dibilang memuaskan mungkin ya karena ya kita yang ngikutin seriesnya Betul. tahu mereka awalnya bagaimana gitu, awal kenalnya, awal mereka berteman gitu kan bisa dibilang ya. Gue nggak nonton juga sih sama Tamako Market, jadi gue mungkin nggak punya gambaran gimana ya apa ceritanya gitu. Jadi ini gue ngomong nebak-nebak doang, kira-kira doang. Tapi kalau gue untuk Oregairu gue setuju sih itu memuaskan sih endingnya sih. Ya memang kalau untuk Oregairu udah dijelasin ya rata-rata udah dijelasin sama Seiyu ya. Kayak misalnya udah untuk si orang apa cewek-cewek yang potensial tuh udah kepotong, udah maksudnya udah ada arc-nya yang oh apa nih Hachiman nggak malu nih gitu. Bahkan kemunculan cewek yang pernah disukain Hachiman terus tiba-tiba jadi baik pun kan tidak apa cuma Oh, sampai situ doang iya kan. iya. Iya iya. Yang collab sekolah terus Hmm. tiba-tiba iki gaya. Gue pernah ngasih coklat nggak sih ke lu? Nggak pernah. Yaudah gue kasih ya. Langsung pada kaget kan si potensialnya. Tapi udah gitu maksud gue ya si Hachimannya pun nggak mau balik ke masa lalu istilahnya gitu kan. Ya udah lu udah masa lalu gua gitu. Gua udah nggak mau gitu sama lu istilah kan dia sendiri juga nahan kan. Nggak. Jadi ya kalau Regairu gua setuju sih itu memang memuaskan sih. Dari terutama yang paling sedih kan si Yuiga Hama nangis tertolak itu kan lumayan sedih ya gitu kan. Ya, itu hampir 3 menit kalau nggak salah sih nangisnya tuh. Iya, makanya. Itu ya buat timnya Yuiga Hama sih memang menyakitkan itu kan. Cuman memang menurut gue di situ juga bagusnya ya udah ya ketahuan jadi Hachiman itu nggak mau sama lu gitu. Jadi benar-benar emang nah maksudnya ya walaupun potensi romansnya banyak tapi dia itu bukan yang harem yang istilahnya terima sana terima sini kan jadinya si Hachiman tuh benar-benar ya walaupun mereka deket tapi akhirnya ada momen di mana ada momen di mana si Hikigaya nge-cut off. Kita nggak bisa lebih jauh dari ini gitu. Mhm. Karena
Yang gue kejar dia walaupun dia tidak menyadari ya. Bahkan scene yang sebenarnya apa yang cuma muncul sedikit yang si eh Hikigaya bilang I see Teru ke yang cewek rambut biru gara-gara ngasih tahu pintu buat naik ke atap kan. Itu random banget gak sih? Oh, iya iya. Udah masih si si ceweknya juga kan agak-agak sundere kayaknya. Gara-gara Bahkan ternyata yang satu, oh gue baru ingat satu yang gak kepikiran adalah bahkan gurunya pun ditutup dengan lumayan. iya iya bener gurunya juga potensial kan soalnya. Apalagi kalau kalau di visual novelnya mah itu kita bisa ngambil rute gurunya juga. Ya, kalau di visual novel kan kita bisa pilih. Pilih semua rute kita. Rute siapa. Bahkan ada rute yang cewek pirang yang saingannya Iroha. Oh, oh ada ya? Ada. Ada. Kalau di visual novelnya ada. Itu bisa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada rutenya dia. Cewek rambut pirang yang bersaing sama si Iroha tuh. Sementara itu kakaknya si Yukino Shita pengen jodohin sama dia. Sama si cowok itu. Kalau nggak salah kan, ya kan? Sementara Iya, iya. udah ada si Iroha sama si cewek rambut pirang itu yang suka sama si cowok itu juga. Yang lagi bersaing. Si Yukino-nya nggak mau sama dia. Karena ya udah nganggap teman masa kecil aja gitu. Itu ini sih lumayan sih maksud gue untuk segi cerita ya. Dan ya itu gue setuju lah kalau misalnya Oregairu memuaskan. Kalau yang lain apa ya yang memuaskan ya? Eh yang ini menurut gua Dosanko Gyaru yang Hokkaido, yang Gyaru Hokkaido tuh lu mungkin pernah lihat animenya ya Oh, walaupun nggak nonton Man Man of Culture, ah Man of Culture. iya ya Dosanko Gyaru wa nama Ramenko ya kalau nggak salah judul Jepangnya tuh gue lupa judul Inggrisnya pokoknya yang Hokkaido itu kan dia potensinya itu sebenarnya ada 3 kalau gue nggak salah. Cuman memang si Tsubasa-nya itu, si karakter utamanya itu dari awal memang udah sukanya sama si gue lupa nama karakter ceweknya tuh, yang karakter utama ceweknya, Yang blonde. yang blonde ya, Aha. yang ibunya juga Gyaru ternyata, adiknya juga Gyaru ya. Kok satu keluarga Gyaru kecuali bapaknya. Itu memang maksudnya dari awal tuh ya dia udah ngejarnya si blonde itu. Jadi walaupun ada potensial yang lain, ada si senpai-nya, dia sempet dalam tanda kutip tergoda sama senpai-nya, sempet tergoda juga sama yang teman sekelasnya juga tuh yang gamers. Tapi ya itu ya gue agak-agak lupa ya karena udah lumayan gue udah baca tamatnya tuh pas sebelum animenya tayang deh kalau nggak salah. Apa pas animenya lagi tayang manganya tamat ya gue lupa. Pokoknya antara itu udah agak lama ya. Cuman memang si karakter utamanya ini walaupun sempet ada scene ada arc di mana dia deket sama si senpai-nya yang rambut pink atau sama si temen sekelasnya yang rambut biru, tapi pada akhirnya ada momen di mana ya dia ya nyetop ya gue nggak bisa sama lu nih karena gue sukanya sama si blonde gitu. Sampai akhirnya ya endingnya ya udah emang sama si blonde gitu. Ini spoiler ya. Spoiler tapi ya itu. Jadi maksudnya menurut gue itu lumayan memuaskan ya karena ya bahkan di My Anime List pun dia masuknya ke romantic subtext atau love status quo. Walaupun ada potensial yang lain tapi dia tetap sama si heroin utama. Nah, si heroin utama juga memang suka sama si MC-nya gitu kan. Dan memang ada agak mirip sih ada penjegalnya ibunya MC. Itu ibunya MC juga Ya MC cowok. MC cowok ikut campur. Bener-bener minta si MC balik ke Tokyo. Itu kan wah sedih dong.
si MC sedih harus berpisah harus tinggalin cewek yang dia suka, yang si ceweknya juga merasa kehilangan gitu. Pokoknya ya naik turun lah gitu, dan ternyata ibunya MC tuh kenal sama si senpainya yang rambut pink. Ya. Banyak konflik di situ, tapi pada akhirnya si MC yang cut off lah, dalam tanda nge-cut off si senpainya dan si yang cewek yang rambut biru yang teman sekelasnya, buat ngeyakinin dia emang sukanya sama si cewek blonde. Bahkan dia ngeyakinin ibunya kalau dia tuh maunya sama si cewek blonde itu gitu loh. Itu menurut gue memuaskan sih secara ending sih itu. Selain Oregairu itu si Dosanko Gyaru wa nama Ramenkoi, apalagi ya untuk seri romance yang menurut gue memuaskan, karena yang banyaknya yang ya udah menurut gue biasa aja. Horimiya menurut gue biasa aja, karena memang dari awal si Miyamura sama si Hori udah dipasangin kan, walaupun mereka ketemu dan deketnya tuh tidak sengaja ya, gara-gara adenya emang mak comblang, emang adenya si Hori. Tapi maksud gue ya, mereka kalau misalnya mereka tuh ya itu tadi yang lu bilang, mereka tuh di karakter yang lainnya udah dipasang-pasangin. Terus juga kecuali si Sakura itu ya kasihan emang. Si Hori dan Miyamura juga udah dipasangin gitu kan, emang mereka bakal berpasangan ya, apalagi ending yang lu harapkan gitu kan. Pasti ya kalau mereka udah sampai jadian ya, apalagi kalau nggak nikah gitu kan ya endingnya gitu kan. Makanya kalau romance itu kadang itu kalau buat gue pribadi ya ending yang memuaskan itu buat siapa gitu, karena tergantung bener-bener tergantung kita. Makanya lu juga kan ada pertanyaan saya kan, kenapa ya seri anime romance atau serial romance lah sulit mendapatkan ending memuaskan? Karena karena tergantung dari bagaimana kita memandang. Buat gue ya, seri itu tuh supaya dia memuaskan tuh harus seperti apa endingnya. Apalagi kalau misalnya yang romantic subtext lah, yang udah jelas cewek sama cowok, MC sama heroinnya saling suka, terus mereka pacaran, ya endingnya apalagi kalau nggak nikah gitu loh. Nah jadi ya mungkin akhirnya terasa biasa aja, walaupun ceritanya bagus nih. Buat gue ya ceritanya bagus, tapi pas di ending kita tidak merasa puas, kayak merasa biasa aja ya, karena ya dari awal udah tahu ya ini romance tuh kebanyakan kan endingnya begitu, kecuali mungkin kalau misalnya romance-nya yang ya kalau misalnya kayak harem. Kalau harem mungkin ya karena dia ada beberapa pilihan ya, bagaimana pembawaan si MC dan si heroin pemenang ini, dari MC sama heroin pemenang ini, mungkin kayak Oregairu itu kan bisa dibilang agak dia masuk harem gak sih Oregairu tuh, lupa gue. Harusnya masuk Ya, karena banyak pilihan. Nah itu mungkin ya itu kalau misalnya emang mau memuaskan untuk yang harem, kalau misalnya dari segi pembawaan cerita ya seperti itu gitu, jelas gitu. Kayak kalau buat gue yang Dosanko Gyaru juga jelas, walaupun ada pilihannya 3 nih, tapi si MC itu jelas bagaimana dia bagaimana dia menjaga barrier dengan si yang senpainya, si yang teman sekelasnya, demi si cewek yang blondenya gitu, yang pertama kali ketemu sama dia gitu kan. Bagaimana konflik-konflik yang berusaha untuk menghalangi cinta mereka, akhirnya mereka bisa bersatu lagi itu kan, dan secara ending memuaskan. Nah itu memuaskan itu menurut gue mungkin dari segi perjuangannya. Tapi kalau misalnya ceritanya, apalagi misalnya dari awal tuh udah tinggal misalnya mereka udah pacaran, kayak Shikimori kan sebenarnya sepanjang seri mereka udah jadian gitu, paling ada flashback aja, kayak bagaimana mereka awalnya
deket, bagaimana akhirnya si Shikimori jatuh cinta sama si MC-nya walaupun MC-nya kayak cewek gitu kan. Kebalik kan. Kalau Shikimori yang lakinya tuh si Shikimorinya, MC cowoknya tidak terlihat seperti cowok gitu. Karena dia sial mulu kan. Nah, itu cuma kan ya udah gitu secara cerita ya mereka dari awal udah pacaran apalagi kan. Ya endingnya pasti nikah lah gitu. Apalagi lu mau ditutup dengan apa gitu. Kalau makanya eh nah bahkan bahkan yang harem pun kayak yang tadi kita udah bahas ya saya ya, yang soal Gotobun ternyata walaupun lu tim si pemenang belum tentu lu merasa puas kan pada akhirnya. Ya nggak sih? Iya betul. Mm-mm. Karena ya itu tadi, gue masih merasa ada yang janggal karena apa ya, kan ada satu nih judul romance yang menolak tamat tuh, Ini udah apa menolak kak? tamat dapat anime terus lagi. Kanokari. Iya, gue tuh kayaknya kepikiran adalah satu, si autornya. Kalau misalkan pakai sudut pandang autornya dong ya, si Hmm. autornya tuh pingin menangin si A gitu, cuman satu dia belum pingin itu cerita selesai makanya dia ngemanjang-manjangin, atau dua dia belum dapat cara yang bisa ngebawa supaya si karakter yang dia pinginin, yang ya yang dia pinginin menang tuh, bisa kasarnya tuh kayak belum dapat itu loh. Nah, belum Iya. belum dapet Kadang gimana? suka ada beberapa yang endingnya aneh kan. Ah, belum dapet Jadi kayak gimana? Nih supaya dia menang nih harus gua apain nih gitu. Biar 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 ya, pas dia menang tuh memuaskan gitu kan ya. ya kayak arc finalnya tuh mau kayak gimana gitu. Kayaknya belum kepikiran gitu jadinya. Hmm. Bisa jadi satu yang emang dari apa, pihak penerbitnya. Pokoknya ini volume terakhir ya. Tapi dia belum dapat endingnya gimana, atau dia tuh emang gak kepikirannya tapi pingin terus dijalanin gitu sih ceritanya. Hmm. Season 5. Makanya jadi pas ke kita tuh ada yang bisa terima itu endingnya bagus, ada yang bingung karena kok tiba-tiba bisa ke sini gitu. Kayak contoh Megami no Coffee Terrace, biarpun gue nggak baca semua, pas tahu siapa yang menang di endingnya gue masih bingung kok bisa Iya, dia yang dapet. itu dia. Padahal kan dia tuh tertolak dari awal kan sebenarnya. Gue juga belum Iya, baca sih. Cuman maksudnya kan dia kan adalah orang cewek pertama yang istilahnya nembak MC lah, tapi dari awal sudah apalagi langsung langsung bawa ibunya kan dia kan. iya, Si siapa sih? Hojo ya, siapa sih gue lupa namanya. Akari ya, siapalah itu. Makanya gue pas pas tahu endingnya Megami no Cafe Terrace yang menang dia, ya gue timnya dia. Tapi gue belum baca fullnya, tapi gue kayak nggak terpikir kok bisa dia yang menang. Akane, iya. Akane, Akane, Soalnya kan Akane kalau Onji. secara Oh, cerita sebenarnya bagus kan, oh nggak ketebak gitu endingnya, cuman masih membingungkan kok bisa gitu. hmm. Berarti kita kalau mau tahu harus baca komiknya sih. Ya harus gitu Full, sih harus. harus baca full ya berarti. Heeh. Memang ini sih, memang eh ya bisa dibilang emang nggak ketebak sih ya. Yang bahkan kan lu sempet punya pendapat yang bakal menang sih itu kan yang karate kan, yang paling muda. Iya. Ya kan lu punya tebakan itu kan. Ya, soalnya nyebelinnya dari Megami no Cafeteria adalah dari awal kita tahu yang menang tuh Indian, dia meninggal gitu. Iya, itu dia. Soalnya apa ada scene di mana dia sama anaknya. Mana anaknya mirip si itu lagi siapa? Itu yang Yang karate. karate kan. Nyebelin, nyebelin nggak? Udah dapet hint itu, wah ini mah yang menang yang karate nih, tau yang menang jebret Akane. Aing. Kok bisa? Padahal dari awal dia udah tertolak gitu kan.
Aneh itu, Bumi kan harus baca sih itu kalau nggak tahu. Ya memang harus baca. Nah, jadi kan ya mungkin secara pembahasan ini ya kita dari tadi kan berarti kan memang menunjukkan ya ending yang memuaskan tuh buat siapa sebenarnya sesuai dengan judul atau tema yang mau kita bahas sekarang ini kan. Ya karena ya itu tadi walaupun kayak yang kita bahas Yotsuba lah, walaupun Yotsuba ya Gotobun, walaupun Seiyu timnya Yotsuba tapi merasa ini tidak kurang memuaskan gitu, endingnya kok bisa kayak gini, atau kayak tadi Megami no Cafe Terrace, gue kalau di antara berlima si heroinnya gue timnya Akane. Ya gue udah dari awal dia udah tertolak ya udahlah gitu biarin aja, tapi ternyata tiba-tiba di ending dapat spoiler yang pemenangnya Akane, ya bingung juga kok bisa. Ya emang sih gue belum baca ya, tapi pas denger itu ada pikiran ya kok bisa gitu kan, kok bisa dia, ya mungkin bisa aja nanti kalau misalnya udah baca full, oh begini makanya dia bisa menang gitu kan, bisa aja ada kayak gitu kan ya sih ya, jadi oh iya udah gue Ya, udah. lumayan memuaskan misalnya kayak gitu. Ya itu tapi kan ya balik lagi ya, kenapa juga serial romance kurang bisa dapet susah gitu untuk dapat ending yang memuaskan, karena menurut gue penerimaan orang juga beda-beda. Penerimaan orang tuh beda-beda. Bagaimana dia melihat, oh ini endingnya memuaskan nih, oh ini enggak nih. Ya bisa jadi gini sih. Kita nih sepakat. Menurut kita Oregairu memuaskan. Ya menurut orang lain yang tidak, menurut orang lain belum tentu. Iya, betul. Barangkali ada juga yang berpikir yang dia tidak melihat, mungkin tidak melihat seperti kita yang ini si Hachiman nih udah menolak si ini dengan cara begini, menolak si ini dengan cara begini gitu. Bisa jadi ada juga yang menilainya ya gue timnya Yuiga Hama misalnya, gue timnya Yui, ya mau lu kayak gimana pun gue nggak rela lu udah bikin nangis Yui, kan bisa juga gitu, gue tetap tidak merasa puas dengan endingnya, kan bisa aja gitu kan. Iya, betul betul. Iya kan. Nah, apalagi kalau romance, apalagi kalau bukan romance, sorry, apalagi kalau harem, itu potensi orang menilai animenya jelek karena yang menang bukan yang dia suka juga potensinya tinggi gitu. Dan kalau gue lihat juga ya sih ya, menurut gue ya, ya kalau misalnya romance-nya yang tipikal romantic subtext atau love satu sekolah itu sama aja lah, yang mana MC dan heroin dari awal sudah dideketin dan gak ada saingan lain, ya ending seperti apa lagi yang mau lu harapin kalau mereka dari sepanjang cerita udah pacaran, apalagi itu adalah tipikal romance yang manis gitu kan ya, romance gula, Betul. ya pasti endingnya menikah gitu, apalagi gitu kan. Makanya ya mungkin tidak terasa memuaskan karena ya itu mau ya kayak dipanjang-panjangin masa mereka pacaran aja sampai akhirnya nanti nikah gitu loh. Iya, betul. Tapi Anggaplah ini sebenarnya cerita SOL, cuman ada romance-nya aja. iya, nah tapi gue gue keinget satu nih, Sudo Harem. Kalau gue lihat dari animenya ya, menurut gue walaupun mereka kan nggak pacaran kan ya, sebenarnya tuh mereka cuma senpai, maksudnya pas di awal lah, mungkin pas di akhir baru pacaran. Cuma gue cukup puas sih sama Pseudo Harem sih. Gue cukup suka dari bagaimana dia pembawaan di awal, mereka cuma sebagai, walaupun memang kelihatan banget si Kohai-nya ini jatuh cinta gitu sama si senpainya agak blow on gitu kan, maksud gue nggak menyadari itu sampai akhirnya ya maksudnya mungkin ada progres ya, mereka istilahnya ngobrol seperti biasa, komunikasi seperti biasa, tapi
lama-lama ada progres, akhirnya si cowoknya itu menyadari perasaan dia ke si Kohainya, dan akhirnya ditutup dengan mereka menikah. Itu menurut gua itu cukup memuaskan sih. Maksudnya karena sepanjang anime satu season itu ya itu langsung tamat, emang komiknya juga nggak panjang. Nah, menurut gua kalau misalnya memang mau dibikin endingnya nikah pun jangan terlalu panjang di masa pacarannya gitu. Kalau buat gue ya, kalau memang mau ya kayak pseudo harem. Mereka dari awal ke tengah atau mau atau apa ya, awal ke tengah lah itu masa pendekatannya istilahnya. Terus dari tengah menjelang akhir itu mungkin masa pacarannya atau masih masa pendekatan, terus sampai itu kan agak agak cepet ya karena kan kayaknya memang nggak banyak gitu kan, 6 volume doang, manganya juga kan dijadiin 12 episode. Menurut gua itu pseudo harem cukup memuaskan karena nggak terlalu lama di bagian pacarannya. Mereka lama di bagian bagaimana interaksi mereka berdua di klub di sekolah gitu, atau ya di kehidupan sehari-harinya lah gitu. Dan ditutup dengan cepat, mereka pacaran, mereka menyatakan perasaan, terus endingnya nikah. Ya udah, menurut gue itu cukup gitu, nggak kepanjangan di pacarannya. Kan sekarang kayaknya banyak juga yang kalau misalnya yang romantic subtext kelamaan di pacarannya. Lu tau lah maksud gue anime apa. Ya. Nanti gue dibully sama penggemarnya, janganlah. Itu kan maksudnya, ya udah kalau misalnya ya mungkin di pikiran itu memang pengen menunjukkan sisi romantis yang manis gitu kan ya, romance gulanya. Ya udahlah, itu mah nggak masalah gitu kan. Tapi ya kalau udah kayak gitu kan udah ketahuan endingnya pasti nikah, dan itu akhirnya menjadi biasa aja gitu kalau buat gue ya. Walaupun belum ending nih misalnya, kalau udah kayak gini mah pasti nanti juga endingnya nikah. Jadi akhirnya menurut gue endingnya biasa aja gitu. Nah, berarti kan ada 3 tuh, ending memuaskan, ending biasa aja, dan ending tidak memuaskan. Nah, kenapa sulit anime atau serial romance itu buat gue ya, serial romance itu mendapatkan ending memuaskan ya karena tergantung dari siapa yang menonton. Buat gue bisa memuaskan, buat lu belum tentu kan, atau sebaliknya gitu. Tergantung dari bagaimana kita menonton dan memahami dan ya mencerna si serinya. Kalau misalnya kan banyak juga ya yang seri romance, yang gak romance doang sih sebenarnya, cuma karena kita lagi bahas romance ya di sini mungkin banyak juga romance yang template kan. Ya. Nah itu yang mungkin menjadi faktor juga kenapa susah serial romance dapat ending yang memuaskan, karena kita sudah terlalu sering melihat yang seperti itu gitu. Kadang ya kayak gini lagi template-nya, udah ketahuan ini mah endingnya juga kayak gini gitu kan. Bener nggak taunya kan bisa kayak gitu jadinya. Ya udah, mau gimana lagi. Kan template yang biasanya tuh teman masa kecil pasti kalah tuh. Ada yang beda tuh tapi isinya teman masa kecil semua. Ternyata teman masa kecil semua. Iya, makanya ada template yang rambut pendek pasti kalah gitu kan. Bener gitu. Kalau misalnya yang potensialnya banyak ya, misalnya lebih dari 1 gitu kan, kayak yang harem lah. Misalnya ini, apa sih template-nya gue lupa, yang rambut pendek apa yang rambut panjang ya? Yang pasti kalah tuh. Nah itu di beberapa anime kayak gitu semua gitu kan ya. Ya maksudnya jadi akhirnya template, udah pasti ini nggak akan menang nih gitu kan, ya udah gitu kan. Jadi serial romance dengan ending memuaskan buat siapa sih? Buat yang bisa memahami Anjay. apa yang mau disampaikan autornya. Iya.
Iya, iya, iya. Ya itu. Jadi dari tadi kita yapping selama lebih dari sejam. Intinya, intinya ya anime romance itu dengan serial bukan anime sorry serial romance dengan ending yang memuaskan ya untuk orang-orang yang merasa merasa bahwa ini ceritanya memang bagus, memang sesuai dengan keinginan dia atau enggak. Mhm, Kalau kalau betul. misalnya tidak sesuai dengan keinginan dia, ya mungkin tidak akan merasa puas gitu. Tapi kalau misalnya dia merasa mungkin tidak sesuai keinginan dia, tapi secara bagaimana pembawa ceritanya bagus, ya mungkin bisa juga memuaskan gitu kan. Atau ya pada akhirnya ending memuaskan itu tergantung dari bagaimana kita sebagai pembaca, sebagai penonton, sebagai penikmat menerima ceritanya. Kayak yang tadi gua yang tidak memuaskan gua, Tonarino Kashiwagi-san. Gue tidak puas karena ini lambat banget progres si MC sama heroin. Temennya mau udah hamil gitu kan, udah nikah udah sampai hamil, mereka baru mau pacaran. Apa baru pacaran gitu? Lupa gue. Pokoknya itu kan anjir lambat banget. Tapi mungkin kalau secara konflik naik turunnya dapet, tapi kalau secara ending tidak memuaskan. Nah, gitu lagi ya. Tapi mungkin kalau misalnya lu baca misal ya, bisa lu baca sampai selesai barangkali lu ada pendapat lain soal itu kan bisa aja. Ah enggak ah, gue udah puas kok dengan ending seperti itu. Mereka memang progresnya lambat, tapi mereka baru pengen pelan-pelan gitu kan untuk menjalankan hubungan mereka kan bisa aja kayak gitu kan. Orang punya pendapat. Betul. Cuman gue baru nyadar satu ternyata pas nyari tadi. Jadi Oregairu itu ternyata masuknya bukan ke harem dia. Nggak Dia harap ya. masuknya ke Love Polygon. Iya. Apalagi itu. Jadi ternyata kalau harem tuh kan biasanya emang fokusnya di satu tuh. Satu ke banyak. Hmm. Nah sementara Love Polygon tuh eh, kenapa kayak contoh tadi kan Fruit Basket sama Oregairu tuh yang kena ke Love Polygon tuh umumnya adalah di Love Polygon tuh yang jadi tuh nggak satu karena bisa jadi A suka ke B nih tapi B sukanya ke C kayak gitu loh. Hmm. Dia kayak cinta segitiga cinta segi empat kayak gitu. Nah sementara kalau harap tuh kan ke satu tuh makanya kenapa yang cukup sering kejadian kayaknya ending yang gak cocok tuh kayaknya di harem karena itu tadi semuanya terlalu fokus ke satu jadinya ketika satu dapet yang lain tuh nggak ke expose ke yang lain itu. Sementara soalnya kalau saya tangkap gue dari tadi saya pembahasan ternyata yang cenderung dalam kutip kurang memuaskan tuh rata-rata yang emang harem gitu. Sementara yang romance biasa entah itu yang love polygon ataupun yang lupus gitu cenderung lebih memuaskan lah ininya karena sama-sama win-win solution gitu. Sementara kalau harem tuh jatuhnya ya kayak battle royale aja gitu cuma satu yang dapat sisanya udah nggak tahu kemana. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya kayak tahu nih, misalnya nih, ya kita ambil Gotobun lah ya. Apa kita milking you Gotobun. Si Futaro udah jadi sama Yotsuba. Nah, terus empat saudaranya lagi kan suka juga sama Futaro. Kalau tiba-tiba gue tip Ichika kan. Kalau tiba-tiba si Ichika, Hmm. "Ya udahlah gue ngelepas Futaro buat adik gue. Terus tiba-tiba dia dipasangin sama cowok random. Ya gue juga nggak rela. Karena emang terlalu jadi karena memang si berlima ini kan dari awal sudah terlalu fokus buat Futaro gitu kan. Tiba-tiba dipasangin sama cowok random ya gue juga lah. Siapa nih cowok nih gitu. Kok bisa-bisanya mengambil Mai Ichika gitu Betul. kan. Waduh. Misal. Cuman berarti itu tadi selain gimana kita yang nangkap ceritanya, berarti ada satu lagi tuh tadi. Jadi kata ya analisa sekilas aja sih tadi karena rata-rata yang disebutin tuh yang menurut kita berdua agak kurang tuh emang diharem dan yang lurus itu cenderung lebih Memuaskan ya. bisa memuaskan lah. Hmm. Mungkin itu sih harusnya.
kesimpulannya. Betul, betul. Walaupun kalau di contoh gua sih sebenarnya satu lagi yang tidak memuaskannya itu dia subtext ya. Hitungannya enggak poligon sih. Ya subtext lah ya. Coba deh ya, Mhm. ya itu lebih karena story ceritanya kalau gua. Kalau itu kenapa tidak memuaskan ya gitu kan. Secara cerita mereka terlalu lambat progresnya gitu kalau buat untuk story romance, tapi ya ya udahlah gitu. Tapi memang kita tadi ngambil contoh di si Gotobun ya kita setuju berarti kan. Kalau memang kayaknya kalau yang harem yang terlalu cewek-ceweknya terlalu fokus ke satu cowok itu mau bagaimanapun kayak agak kurang memuaskan aja gitu kan karena ya ini nasib yang sisanya gimana gitu. Kecuali kalau dari awal memang ada cowok-cowok yang lain ya kayak Fruit Basket itu gitu kan ada yang lain akhirnya dipasangin ke yang lain itu oke lah gitu mungkin ya. Oke lah. Lalu ya sudah kalau gitu ya. Udah 1 jam lebih juga nih kita yapping soal romance-romance ini. Gak kerasa juga akhirnya Pokasi podcastnya Pokasi Network kembali di season 5 episode 1 yang membahas tentang serial romance dengan ending yang memuaskan untuk siapa. Mungkin dari tadi pembahasan kami berdua ya lumayan banyak ya yang dibahas ya tapi intinya ending memuaskan itu ya serial romance dengan ending memuaskan itu tergantung dari kita. Kalau menurut gue juga tergantung dari bagaimana kita bisa menerima, bisa memahami ceritanya yang mau disampaikan oleh autornya dan bagaimana kita melihat apakah kita melihat secara bias ke karakter tertentu atau enggak atau bias ya, ya apakah terlalu bias atau enggak gitu kan itu bisa mempengaruhi juga penilaian ini endingnya memuaskan atau enggak gitu atau kita lebih ke netral misalnya netral kita lebih lihat ke storynya itu juga sangat mempengaruhi itu kan eh apakah menurut kita ending itu memuaskan atau enggak dan mungkin ini nggak hanya berlaku di romance saja ya tapi mungkin kalau misalnya untuk romance lebih faktor penilai memuaskan atau enggaknya mungkin agak lebih simple tergantung dari lu tipe romance yang lu tonton apa lu baca tuh apakah yang harem apakah yang subtext apakah yang tadi yang love polygon tadi dari beberapa contohnya kalau yang harem itu ada Gotobu no Hanayome Megami no Cafe Terrace gitu kan yang tadi kita sebut ya terus kalau misalnya romantic subtext tadi ada pseudo harem ada yang tadi kalau yang gue sebut ada Dosan Kogyaru yang lu apa sih ada gak sih gue lupa Tamako Market ya Iya. hitungannya Tamako Market lah bisa kalau Polygon tadi ada Oregairu ada Fruit Basket juga hitungannya Polygon ya Iya. nah itu tadi mungkin beberapa contoh yang bisa kalian mungkin teman-teman bisa ada gambaran lah oh kalau maksudnya yang harem yang seperti ini yang romantic subtext atau love status quo tuh yang seperti ini contohnya yang love polygon tuh yang seperti ini contohnya gitu kan jadi bisa ngebayangin oh iya 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 kayak misalnya kalau yang lagi tayang sekarang misalnya Otonari no Tenshi sama itu dia masuk ke romantic subtext ya karena dari awal ya udah dia gitu udah berdua itu gitu kan kalau yang lain gue belum lihat lagi sih karena gue emang Spring ini belum belum sempet nonton yang lain ya jadi gue ya ngambil contoh ya Otonari no Tenshi sama aja karena gue juga pernah baca novelnya sampai baru sampai volume 3 tapi gue nggak lanjut ya novelnya animenya pun nggak tahu nih gue bakal nonton apa nggak di season 2 tapi untuk Otonari no Tenshi sama kita pernah bahas secara khusus ya di podcast lupa gue season berapa Iya. itu ya season 2 ya 2 apa 3 ya Nggak inget sih, cuman pernah. ya pokoknya kita pernah bahas juga episode
khusus yang membahas tentang Otonarino dan Sama. Oke lah, gitu aja kali ya. Barangkali misalnya teman-teman ada yang punya pendapat juga tentang serial romance yang endingnya memuaskan tuh yang seperti apa sih? Atau yang tidak memuaskan tuh yang seperti apa sih? Silahkan komen aja. Ini kita tayangin di YouTube ya. Silakan diskusi di kolom komen. Gue nggak tahu kalau Spotify itu bisa komentar juga atau enggak, atau Apple Podcast. Tapi kalau misalnya emang kalian dengernya di YouTube, silakan aja yang mau diskusi di kolom komentar. Menurut kalian tuh gimana? Atau kalian mau kasih contoh nih? Menurut gue nih judul yang endingnya memuaskan, romance yang memuaskan tuh ini, itu silahkan. Atau misalnya mau teman-teman mau nanti ketika kami upload episode ini di Instagram atau di Threads atau di medsos kita yang lain, itu silakan aja kalau mau berdiskusi ya. Oke lah kalau gitu. Dengan berakhir episode 1 ini juga menandakan bahwa podcastnya Pokasi Network itu sudah mulai season 5 ya. Mudah-mudahan sih gua dan Seiyu nantinya bisa konsisten lah untuk season 5 ini ya. Ada waktu setidaknya untuk menyelesaikan sampai season 5 beres gitu kan ya. Dengan topik-topik yang pilihan kami. Dari yang banyak, ada lumayan banyak ya pilihan topik, nanti kami seleksi lagi. Mudah-mudahan sih bisa konsisten lah untuk season 5 karena sudah mulai banyak perubahan, terutama jadwal Seiyu juga gitu kan. Ya kita lihat nanti ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sini, sudah setia mendengarkan Pokasi Podcast selama ini, selama udah berapa tahun? 5 tahun ya berarti ya kita mengudara. Mungkin mungkin kita juga ya nggak yang kurang begitu aktif, atau mungkin postingan-postingan kita masih kurang atraktif ya, mohon maaf. Kami juga di satu sisi mungkin keterbatasan waktu, sisi lain juga ya perlu banyak belajar lah gitu kan. Apalagi ini kami sudah memutuskan untuk jadi media, mungkin memang secara apa yang kami posting mudah-mudahan sih masih bisa diterima ya sama teman-teman semua. Oke, kalau begitu jangan lupa dengerin Pokasi Podcast ini. Ada di Spotify, YouTube Musik, ada di YouTube juga, ada di Apple Podcast juga. Terus juga jangan lupa follow Instagram doang sih, medsos lah ya. Ada Instagram, kami juga akhirnya baru buka Threads juga. Terus masih ada Twitter dan Blue Sky. Tadinya mau bikin Facebook, cuman nanti deh. Kalau Facebook belum tahu gua. Itu kalau ada TikTok juga ya, TikTok, Instagram, Threads, X, Blue Sky itu ada di Pokasi. Gue lupa deh, ada yang Pokasi.network, ada yang Pokasi Network gitu. Kalau nggak salah Pokasi Network tuh Blue Sky sama X. Kalau misalnya Pokasi.network itu di Threads, TikTok, sama Instagram. Oke? Kalau gitu gue Faiz Riunyandan. Pamit. Sampai jumpa lagi di konten-konten Pokasi Network yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.